Ketiga raksa jahat itu sangat kuat. Mereka dapat ditekan dan ditelan oleh kekuatan besar langit dan bumi. Dan mereka juga sulit untuk dilawan. Namun, pada saat ini, mereka mendengar tawa Zhu Jiuyin melalui lapisan ruang dan waktu, dan jatuh ke telinga pemetik bintang. Si pemetik bintang, kamu akhirnya di sini, dan orang yang kamu cari ada di sini. Ada 3 raksasa jahat, kamu diundang dari era primordial? Menarik, tapi sayangnya, ini bukan era primordial. Namun, orang tua itu sekarang dengan senang hati membantu Anda mengatasi masalah ini. Bagaimanapun, dia adalah leluhur waktu. 3 raksa jahat yang ditolak oleh hukum langit dan bumi ini, yang tidak termasuk di sini, dapat bergerak dengan bebas, tidak ada masalah sama sekali. Namun, raja yang menangkap bintang itu tidak terburu-buru dan bersemangat, tetapi terkejut dan waspada. Anda tahu, mereka tidak berteman dengan Zhu Jiuyin dan Istana Iblis Kuno, dan bahkan pisau pencuri pernah menekan 9 putra Kaisar Gagak Emas. Tetapi Zhu Jiuyin tidak membunuhnya. Jelas, Kaisar Ke yang memberontak melawannya. Tembakan surgawi dan kerang bersaing. Ini juga membuat hubungan antara pengadilan surgawi, yang dipimpin oleh Raja Pemetik Bintang, dan Istana Iblis Kuno lebih tegang. Jadi bagaimana dia bisa percaya bahwa Zhu Jiuyin dengan baik hati membantu mereka? Terlebih lagi, dia tahu kekuatan Zhu Jiuyin dan mobil hantu. Dapat dikatakan bahwa kali ini pengadilan Iblis Kuno memiliki 2 kekuatan super yang memimpin tim. Apakah itu anti pencuri Kaisar Ke atau pengadilan surgawi mereka? Mereka tidak dapat memprovokasi mereka. Memikirkan hal ini, Zhu Jiuyin langsung berteriak, membunuh anti pencuri itu. Seharusnya mudah untuk senior Zhu Jiuyin. Mengapa mengganggu kami? Tapi begitu mendengar ini, wajah Zhu Jiuyin semakin dingin. Jika bukan karena rahasia yang membuatnya cemburu, apakah dia akan mentolerir bajingan umat manusia dan pisau pencuri sampai sekarang? Kamu sedang mengajari orang tua itu melakukan sesuatu. Minuman dingin ini membuat raja-raja pemetik bintang seakan terjerumus ke dalam pusaran ruang dan waktu, membekukan tulang mereka. Jangan tanya apakah kamu tidak boleh bertanya. Kamu hanya perlu tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagimu untuk melakukan pelayanan yang bermanfaat. Orang tua itu memberimu kesempatan ini. Sebaiknya kamu tidak mengecewakan orang tua itu. Saat berbicara, Raja Starchacher melihat 3 sinar cahaya terbang di atas dan membubuhkan alis ketiga raksa jahat tersebut. Ketiga raksa jahat itu awalnya sangat tahan. Tetapi melihat bahwa cahaya itu mengandung lapisan waktu dan secara bertahap menyelimuti mereka. Penolakan hukum langit dan bumi sepertinya telah hilang. Raja Petik Bintang juga terkejut saat melihat ini, dan berkata dengan suara yang kental, itu adalah Jiuyin Lilin, penyihir leluhur waktu. Kamu seharusnya pernah mendengarnya. Segel daunnya membuat waktumu berputar dan sesuai dengan ruang dan waktu hari ini. Seolah, dengan bantuan Jiuyin, ketiga raksa jahat ini dapat terus mengejar dan membunuh Kaisar Ke bersama mereka. Meskipun King of Star Picking masih sangat curiga, Zhu Jiuyin telah membunuh pencuri balasan Kaisar Ke. Seolah-olah anti pencuri inilah yang telah menyinggung Zhu Jiuyin. Tapi nenek moyang penyihir ini sendiri tidak mau bergerak, dan terlihat cemburu. Mengapa demikian? Cahaya bintang melonjak di mata Raja menjangkau bintang. Tetapi sekarang dia tidak peduli tentang ini. Seperti yang dikatakan Zhu Jiuyin, ini adalah kesempatan besar untuk memberantas pencuri balasan. Membunuh. Anda menunggu anti pencuri. Saya melihat kemana kalian akan melarikan diri kali ini. Di mana Sam Kue? Kali ini, Anda tidak akan memiliki kehidupan untuk klan Kaisar Ke. Raja Pemetik Bintang dapat digambarkan sebagai agresif. Meskipun lukanya belum sepenuhnya sembuh. Pada saat ini kekuatan Kaisar dan surga di sekitarnya terbang bersama. Dan ada 3 raksasa jahat dengan aura ganas untuk membantu. Itu pasti akan menghancurkan klan Kaisar Ke sepenuhnya. Dan semua ini hanyalah transmisi suara dari Lilin 9 Yin dan Raja Pemetik Bintang. Raja Pemetik Bintang masih jauh. Namun, waktu di mata Qin Yichen terbang dan menembus ke masa depan. Tampaknya segera setelah melihat, Raja Pemetik Bintang itu ramai. Tubuh dikejar. Bayangan. Tidak bagus. The King of Star Reaching ada di sini. Qin Yichen melihat ke arah kelompok lilin itu lagi, dan berkata dengan tegas, pergi. Ledakan. Qin Yichen berubah menjadi cahaya ilahi dan melonjak ke langit, dilindungi oleh 2 tetua umat manusia. Terbang sangat cepat. Tetapi Putri Wenxing melihatnya, tetapi dia bingung. Kayu. Bukankah kamu baru saja mendapatkan pedang Kaisar? Potong mereka. Ketika mereka bertemu leluhur pertama sebelumnya, mereka mengusir anjing elang di Istana Surgawi. Sekarang kayu itu memiliki warisan Kaisar Pedang Gila. Mengapa mereka melarikan diri? Namun, Qin Yichen mengertakkan gigi dan frustrasi ketika mendengar kata-kata itu. Dia melepaskan kesempatan untuk menjadi seorang Kaisar dengan imbalan kesempatan yang lebih lama. Tetapi bahkan lebih konyol di mata Zhu Jiuyin. Tapi jangan lupa, bahkan jika tangan Qin Yichen adalah pedang Kaisar, dia tidak berani tinggal. Bagaimanapun, Zhu Jiuyin tidak berani menyakiti. Sepertinya hanya ada 2 orang tua dari ras manusia. Tentu saja, ada juga Feng Jiuman dan Bai Guanxing, yang merupakan mantan 10 ras dewa teratas.
Tetapi kekuatan besar Kaisar Ke, Chang Hao Miao, dan Kun Yutian, Su Jiuyin tidak pernah terlihat di matanya. Jika Anda berani terbang keluar dari lengan Feng Nianwu, Anda pasti akan membunuhnya. Bahkan ketika Qin Yichan menghadapi Su Jiuyin sendiri, itu bukan hanya leluhur kedua Kaisar Ke, tetapi juga niat membunuh yang terakhir. Qin Yichan masih terbang di antara dua tetua teran, sehingga sulit bagi Su Jiuyin dan Goskar untuk menangkap kesempatan menembak. Dengan kata lain, kekuatan tempur mereka saat ini hanya 3, dan 2 leluhur Kaisar Ke bisa sangat terbatas, dan dalam membunuh mereka, pengadilan iblis kuno dan pemetik bintang tidak keberatan bekerja sama. Saat terbang, hati Qin Yichan terkejut dan tidak pasti, bahkan Jiuyin Lilin tidak berani menyentuh klan saya. Dapatkah Raja Petik Bintang berani? Namun, melihat ke kejauhan saat ini, cahaya bintang melonjak, dan niat membunuh masih ada, seolah-olah Raja Pencapaian Bintang berbeda dari Su Jiuyin. Dia menghadapi kedua tetua umat manusia tanpa rasa takut. Ini membuat Qin Yichan terlihat serius, tetapi pada saat yang sama dia bahkan lebih terkejut. Bukankah Long Waner dan mantan pahlawan yang cemburu? Dan jika gengsi pahlawan dinasti sebelumnya mampu mengejutkan Su Jiuyin, maka pemilih bintang secara alami tidak akan berani menjadi sombong. Tapi sekarang, bukan mantan pahlawan yang menghalangi Su Jiuyin. Dan rahasia itu tampaknya tidak dapat menghalangi langit sama sekali. Pada saat ini, Qin Yichan memenangkan warisan Kaisar Pedang Gila, dan dia tidak berani menjadi kuat. Leluhur kedua Ke adalah kerumunan, dan mengandalkan kekuatan dua tetua umat manusia. Mereka tidak dapat bersaing dengan Raja Penangkap Bintang dan kekuatan surgawi. Jadi sekarang, tidak ada cara lain selain melarikan diri. Bayangan ketiga Qin Yichan terbang dengan cepat, tetapi Su Jiuyin melihat di matanya, tetapi mencibir. Kecil, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum di depan orang tua itu? Ingin kabur? Pada saat minuman dingin, mata Su Jiuyin terbuka secara dramatis, dan semua yang tercermin di pupil adalah sosok Qin Yichan. Dan mata itu berubah menjadi 2 sinar cahaya substantif, dan meledak ke arah Qin Yichan. Seolah-olah, seperti yang diharapkan Qin Yichan, Su Jiuyin tidak berani menyentuh dua tetua umat manusia, tetapi semua orang seperti semut di depannya, dan dia bisa membunuhnya dengan membalikkan tangannya. Tidak baik.